Lomba Peneliti Belia 2021 adalah lomba penelitian yang terdiri dari 20 lomba yang berlangsung secara terpisah di 20 wilayah di Indonesia, sesuai tabel berikut. Dalam daftar ini ada beberapa pulau, salah satunya adalah Pulau Sumatera dan Pulau Jawa, begitupun dengan pulau-pulau lainnya di tabel selanjutnya. Dan berikut ini adalah lomba-lomba yang akan diadakan di area-area yang berada di dalam tabel tersebut. Bidang lomba peneliti belia tahun 2021 adalah 1. Fisika, matematika, ilmu hayati, lingkungan, komputer, sejarah, geografi, psikologi, ekonomi, dan sosiologi. Pada 20 lomba akan ditentukan penelitian terbaik yang menjadi juara di setiap bidangnya. Pemenang akan diundang sebagai peserta Lomba Peneliti Belia Nasional 2021 pada bulan November 2021. Persyaratan administratif yang perlu dipenuhi adalah peserta merupakan siswa SMA, MA, SMK, SMP, atau MTS di wilayah sesuai tabel yang telah ditunjukkan, dapat berupa perorangan atau kelompok sebanyak 2 siswa per kelompok. Statusnya adalah siswa yang belum pernah mengikuti lomba internasional, yaitu salah satunya adalah International Conference of Young Scientists atau ICYS, Asia Pacific Conference of Young Scientists atau APCYS, dan International Conference of Young Social Scientists atau ICYSS. Untuk persyaratan administratif berikutnya, sekolah hanya boleh mengirimkan maksimal 2 judul penelitian, sehingga jumlah penelitian yang dapat dikirimkan oleh satu sekolah adalah 20 penelitian. Untuk pengajuannya, setiap peserta hanya boleh mengajukan 1 judul penelitian. Jika lebih, maka panitia akan mengambil judul penelitian yang pertama didaftarkan. Dengan pendaftaran, setiap peserta wajib melakukan pendaftaran secara online. Setiap peserta wajib mengunggah scan atau foto surat keterangan sekolah sesuai format yang diberikan pada saat pendaftaran online. Surat asli tidak perlu dikirimkan. Kesediaan publikasi. Setiap peserta wajib menggugah scan atau foto surat kesediaan publikasi sesuai format yang diberikan pada saat pendaftaran online. Surat asli tidak perlu dikirimkan. Untuk foto diri, setiap peserta wajib mengunggah file foto diri pada saat pendaftaran online. Video presentasi. Setiap peserta wajib mengunggah link video presentasi penelitian yang diunggah di YouTube pada saat pendaftaran online. Untuk tata cara atau timeline pendaftaran online, melalui link yang akan diinformasikan melalui akun Instagram CYS Indonesia. Pendaftaran paling lambat 21 Agustus 2021. Biaya pendaftaran adalah 100.000 per judul penelitian. Biaya sudah termasuk medali juara 1, 2, 3, hard copy sertifikat juara 1, 2, 3, hard copy sertifikat peserta bagi non-juara, hard copy sertifikat guru pembimbing. Kelengkapan tersebut akan dikirim ke alamat sekolah setelah LPB daerah atau provinsi dan LPB nasional 2021 selesai. Makalah penelitian dibuat dalam bahasa Indonesia maksimum 10 halaman. Ukuran A4, font Arial dengan ukuran 11 pt, spasi 1,5 berbentuk 2 kolom sesuai dengan format dan isi brief yang telah terlampir. Format makalah penelitian bisa diunduh melalui link yang tercantum pada ketentuan lomba masing-masing daerah atau provinsi. Untuk video presentasi, peserta membuat akun YouTube dengan alamat email sendiri. Materi video presentasi sama dengan makalah penelitian. Maksimal 5 menit, tidak mempercepat rekaman video. Unggah video di YouTube dan diakses publik dengan hashtag LPB dalam kurung nama daerah 2021 dan hashtag peneliti belia, hashtag CYS.
Link video presentasi dikumpulkan pada saat pendaftaran online. Mengenai pengumpulan berkas, berkas pada butir 3-8 diunggah pada saat melakukan pendaftaran online dengan format PDF atau gambar dan ukuran file maksimal 1 MB per satu file. Untuk konsep lomba, LPB daerah atau provinsi 2021 berlangsung melalui penilaian substansi makalah penelitian dengan dukungan video presentasi. Gambaran umum penelitian pada masing-masing bidang lomba adalah sebagai berikut. Pada bidang matematika, presentasi riset bidang matematika mencakup bidang matematika teori. Pada bidang ini, siswa diharapkan mempresentasikan suatu temuan baru yang didukung oleh teori-teori terdahulu, maupun suatu temuan persamaan matematika baru untuk diterapkan pada suatu fenomena tertentu. Namun tidak menutup bahwa jika siswa mempresentasikan teori matematika baru. Presentasi riset di bidang fisika mencakup riset fisika teori, fisika terapan, atau engineering. Hasil yang diharapkan dari riset bidang fisika adalah sudut pandang baru tentang suatu fenomena alam dan juga temuan baru di bidang terapan yang memanfaatkan pengetahuan fisika, dan peserta harus mampu menjelaskan dengan pendekatan fisika. Bidang computer science. Presentasi riset bidang computer science mencakup riset temuan baru mengenai proses komputasi, meliputi pengembangan algoritma, data dan informasi, serta berbagai proses aljabar yang menyertainya. Bidang riset computer science mencakup upaya-upaya pengembangan komputasi atas data, mulai dari simulasi, manipulasi atau rekayasa, pemrosesan, pengolahan, pengenalan pola, penyimpanan, komunikasi, jaringan atau network komputer, hingga keamanan data dan informasi, termasuk aplikasi-aplikasi informatika yang berkaitan. Bidang environmental science. Bidang ilmu lingkungan adalah suatu bidang ilmu interdisiplin yang mempelajari tentang lingkungan dan penyelesaian permasalahan yang ada di lingkungan. Dengan mempelajari permasalahan-permasalahan di bidang ilmu lingkungan, maka kita dapat lebih memahami dan dapat membantu untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungan yang umumnya melibatkan interaksi antara manusia dengan lingkungan. Bidang ilmu hayati atau life sciences adalah suatu bidang ilmu yang mempelajari makhluk hidup yang ada di bumi dan prokariot termasuk bakteri, tanaman, hingga hewan dan manusia. Ilmu hayati mempelajari tentang semua kehidupan yang ada di muka bumi ini, termasuk proses-proses yang terjadi pada makhluk hidup. Penelitian di bidang ilmu hayati sangat luas, termasuk mempelajari komposisi, struktur, dan fungsi yang dimiliki oleh makhluk hidup. Dengan mempelajari berbagai fenomena di bidang ilmu hayati, maka kita dapat meningkatkan pemahaman tentang kehidupan. Penelitian di dalam bidang ilmu hayati ini juga menggunakan kelompok hewan vertebrata sebagai objek yang diteliti, termasuk manusia, khususnya jika perlakuan dalam eksperimen dapat menimbulkan rasa sakit, menderita, ataupun dapat berbahaya bagi kesehatan. Maka diperlukan izin khusus yang disebut izin etik atau ethical clearance dari suatu komisi etik. Bidang ilmu sejarah, penelitian mencakup kronologi kejadian, dahulu atau sejarah, dan bagaimana keterhubungannya yang merupakan proses yang berkesinambungan. Itu kenapa dalam riset sejarah, alur waktu sangat penting. Bukti-bukti sejarah berupa dokumen atau media lainnya, serta keilmuan harus diteliti dan diverifikasi. Metode harus menjelaskan atau memformulasikan aturan atau hukum yang benar, serta waktu kejadian dan tempat. Apabila memungkinkan, membutuhkan sumber atau seseorang yang mengetahui bahasa, bisa membaca dokumen dan memahami artinya. Bidang geografi. Geografi adalah ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dengan sudut pandang kewilayahan dan lingkungan dalam konteks keruangan. Sudut pandang tersebut dalam penelitian-penelitian ilmu geografi biasanya mengkaji struktur keruangan, pola keruangan, dan proses keruangan, dengan mengaitkan hubungan antara makhluk hidup dan lingkungan alam di suatu ruang, serta mengombinasikan antara pendekatan keruangan dan pendekatan ke lingkungan.
Peta dalam hal ini dimanfaatkan sebagai alat bantu yang dapat diinterpretasi untuk menggambarkan fenomena pada geosfer maupun topik penelitian yang sedang diteliti tersebut. Dengan adanya perkembangan teknologi perpetaan, sangat membantu untuk menjawab kompleksitas masalah yang ingin dijawab dalam penelitian. Bidang sosiologi. Riset sosiologi mencakup berbagai hal yang berhubungan antara individu dengan individu, golongan dengan golongan, maupun individu dengan golongan dan masyarakat, serta perilakunya. Penelitian sosiologi dianggap tidak mudah karena objeknya manusia. Penelitian yang objeknya manusia ataupun hubungan antar manusia seringkali tidak dapat dikatakan pasti atau konkret, sehingga penelitian ini membutuhkan alat ukur yang jelas, baik itu dalam penelitian kuantitatif maupun kualitatif. Bidang ekonomi. Riset bidang ekonomi mencakup bidang business development, entrepreneurship, investment, dan economic empowerment. Tujuan dari riset adalah untuk mengembangkan pemahaman ilmiah dalam berbagai masalah ekonomi dan bisnis, baik di organisasi swasta maupun publik. Hasil penelitian dapat meningkatkan sinergi antara teori dan terapan, sehingga dapat digunakan untuk mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan praktik dalam ekonomi dan bisnis. Riset psikologi mencakup berbagai hal yang berhubungan dengan ilmu kejiwaan, karakter, serta kepribadian. Banyak riset bidang psikologi dilakukan untuk menguji sebuah teori, yang membuktikan teori tersebut dengan tujuan membantu tercapainya kesehatan mental, serta mungkin saja pemahaman akan kesehatan mental tersebut. Kriteria penilaian. A. Perumusan yang tepat atas masalah yang hendak diselesaikan dalam penelitian. B. Metodologi penelitian yang tepat untuk menyelesaikan masalah dalam penelitian. C. Kesimpulan yang terkait dengan perumusan masalah. D. Kebaruan penelitian. Babak penyisihan biasanya penilaian makalah dan video presentasi. Babak final adalah presentasi virtual dengan Zoom. Pada setiap lomba akan ditentukan juara 1, 2, dan 3, juga juara harapan. Hasil lomba akan diumumkan pada website Center for Young Scientists pada 2 Oktober tahun 2021. Hadiah dan penghargaan. Para juara di setiap bidang akan mendapatkan medali dan sertifikat juara, serta diundang sebagai peserta Lomba Peneliti Belia Nasional 2021. Baik, ini adalah timeline dari Lomba Peneliti Belia. Nanti timeline secara detail ini akan di-share juga pada media sosial Center for Young Scientists. Kontak panitia. Alamat email penelitiabelia@gmail.com, website cys.or.id, Instagram cys_Indonesia, Facebook grup Peneliti Belia Indonesia.